Mengaku dikriminalisasi, Roy Suryo melaporkan ke Komnas HAM. Namun demikian, seperti kita ketahui bersama, Komnas HAM menolak laporan Roy Suryo, dan kini Roy Suryo akan melaporkan ke Kompolnas. Dan inilah benar sudah melaporkan. Kemudian kami juga benar sudah melaporkan ke Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, karena terjadi perlakuan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia kepada kami. Kami itu adalah peneliti, saintis, tapi kenapa diberlakukan seolah-olah langsung dikenakan atau kemudian kriminalisasi ya, dengan niat mau dipidanakan oleh seseorang yang dicurigai oleh mayoritas sebagian besar rakyat Indonesia. Ini menurut survei atau menurut research yang dilakukan oleh teman-teman, salah satunya adalah Kolonel Refli Harun ya, dan itu clear sekali, jelas sekali metode ilmiahnya, bukan survei yang melalui telepon dan itu sudah diarahkan siapa penelitinya, siapa respondennya. Jadi sekali lagi kami mendukung semua pihak, termasuk pelaporan nanti dari TPOA kepada Kompolnas ya, kemudian kepada pihak-pihak lain yang mungkin diperlukan. Jadi insya Allah semua ini akan membuka wacana masyarakat, membuka pengetahuan masyarakat, dan yang penting adalah kejujuran dan kenegarawanan. Itu yang paling penting untuk membongkar skandal ijazah palsu ini. Itulah tadi pernyataan Roy Suryo yang mengatakan akan melaporkan ke Kompolnas karena dia merasa dikriminalisasi, dan Roy Suryo juga sudah melaporkan kepada Komnas HAM. Namun demikian, Komnas HAM menolak atas laporan daripada Roy Suryo. Lalu bagaimana tanggapan Pak Joko Widodo selaku orang yang dilaporkan oleh Roy Suryo memiliki ijazah palsu? Dan inilah beritanya. Indonesia Pagi, Saudara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi santai ancaman Roy Suryo yang akan melapor ke Kompolnas usai Barreskrim menyatakan ijazahnya asli. Laporan ini menurut rencana akan dilakukan Roy Suryo yang masih tidak mau percaya polisi menyatakan ijazah Jokowi asli. Roy akan melaporkan penyidik Barreskrim yang sudah melakukan uji laboratorium ijazah SMA dan perguruan tinggi milik Jokowi yang tidak transparan. Namun menurut Jokowi ini adalah cerminan jika penggugat ijazahnya tidak percaya dengan lembaga negara dan institusi publik, meskipun sudah banyak yang menegaskan keaslian ijazahnya. Setelah Barreskrim kemarin, Pak Roy Suryo mau melaporkan penyidik Pak karena tidak percaya sama ijazah. Ya, UGM nggak dipercaya, Barreskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, terus yang mau dipercaya siapa? Ya. Itulah tadi pernyataan Pak Joko Widodo yang mengatakan bahwa Roy Suryo tidak percaya kepada penyidik Polri, kepada UGM. Jadi yang mau dipercaya tuh siapa gitu ya, Roy Suryo ini tidak percaya begitu ya. Sementara teman daripada teman sebangku Pak Jokowi mengungkap bukti-bukti dan membantah semua tuduhan Roy Suryo kalau ijazahnya adalah Pak Jokowi palsu. Dan inilah beritanya mengenai teman sebangku Pak Joko Widodo yang membantah semua tuduhan kalau Pak Jokowi ijazahnya palsu. Dan kita dengarkan beritanya. Mengenai polemik ijazah Pak Jokowi. Di tengah bara isu yang masih terus menyala ya mengenai dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, sosok lama ini kemudian muncul Tribuners dari balik kenangan masa SMA Pak Jokowi. Bukan pejabat, bukan tokoh publik, melainkan teman sebangku Pak Jokowi sendiri yang merupakan pria kelahiran Solo bernama Bambang Surojo yang saat ini menetap di Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa dirinya selama ini begitu kan cukup diam sampai akhirnya merasa terusik ketika polemik ijazah dari Pak Jokowi ini terus dibicarakan dan bahkan sampai masuk ke ranah kepolisian. Bambang ini mengatakan bahwa dirinya semasa SMA dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 SMA ini satu bangku dengan Pak Jokowi. Tribuners nggak cuman sendirian aja, Bambang Surojo ini juga datang bersama para alumni SMA Negeri 6 Surakarta di angkatan pertama, yaitu di 1900
80 begitu ya, yang juga sama-sama mendatangi kediaman Pak Jokowi, bukan hanya untuk bernostalgia tapi juga untuk meminta restu karena mereka kemudian akan melayangkan gugatan begitu Tribunar setelah berbagai polemik yang menyeret alma mater mereka. Karena menurut Bambang sendiri bahwa diam ini bukan lagi pilihan karena tuduhan atas ijazah palsu Pak Jokowi ini bukan sekedar menyentuh nama besar presiden atau mantan presiden, tapi juga sudah mencoreng marwah alma mater mereka. Ia juga menambahkan sebelumnya pada 8 Mei dirinya dan rekan-rekan dari UGM juga sudah meminta izin untuk melakukan langkah hukum yang sama begitu ya. Nah, langkah hukum ini juga dengan mengajukan gugatan intervensi Tribunars terhadap perkara perdata yang dilayangkan oleh TPUA mengenai gugatan yang menyebut ijazah Pak Jokowi palsu. Dia juga mengatakan bahwa dirinya ini satu kelas, satu bangku, kemudian saksi hidup yang juga membersamai kebersamaan dan juga perjalanan sekolah dari seorang Jokowi. Itulah berita mengenai Bambang Surojo yang teman sebangku Pak Joko Widodo selagi masih sekolah di SMA, dan mereka tidak menerima atas tuduhan kalau Pak Joko Widodo adalah ijazahnya palsu dikarenakan ini sudah menjatuhkan marwah daripada alumni sekolah yang dilakoni oleh Pak Jokowi dan Bambang Surojo temannya. Oleh karenanya Roy Suryo semakin tergencet dan tidak bisa menolak daripada bukti-bukti yang disampaikan oleh para teman-temannya. Begitu Mas Bro. Ya, sekarang teman Pak Joko Widodo, Bambang Surojo, datang ke rumahnya Pak Joko Widodo bersama para guru-gurunya Pak Joko Widodo dan akan mengajukan gugatan Roy Suryo. Bersama sejumlah guru SMA Negeri 6 Solo, Jawa Tengah, dan kuasa hukum, beberapa teman sekolah Jokowi menyambangi kediamannya di Kelurahan Sumber. Gugatan intervensi dilakukan karena mereka sebagai alumni SMA 6 Solo merasa tidak terima dengan gugatan dari tim TIPU UGM di Pengadilan Negeri Solo. Mereka menyatakan akan membela SMA Negeri 6 sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah. Jokowi pun mempersilahkan teman-temannya untuk mengajukan gugatan intervensi. Juga punya produk ijazah SMA 6 yang sama dengan yang dimiliki oleh teman-teman yang pada saat itu lulus di tahun 1980. Intinya seperti itu. Nah, kepentingan kami adalah kami ini terpanggil ya karena kami bagian dulunya adalah siswa dari SMPP atau SMA 6 Surakarta. Itulah teman Pak Joko Widodo dari SMA 6 di Surakarta yang minta izin kepada Pak Joko Widodo untuk mengajukan gugatan kepada Roy Suryo yang telah mencemarkan alumni daripada SMA 6 atau SMPP di Solo, di mana tempat Pak Joko Widodo bersekolah. Tadi Bambang Surojo dan sekarang ada teman-teman yang lain mendatangi di Sumber Solo rumahnya Pak Joko Widodo dan meminta izin agar bisa mengajukan gugatan kepada Roy Suryo. Teman Roy Suryo sebagai pakar telematika, Wahyu, mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Roy Suryo tidaklah tepat dan inilah beritanya. Belum reda yang disampaikan beberapa pihak, bahkan diantaranya adalah pakar telematika yang juga merupakan latar belakang dari Roy Suryo sendiri, Tribunars. Meski sama-sama sebagai pakar telematika, sosok pakar telematika yang satu ini yaitu Abimanyu Wahyu Widajat begitu ya, ini menegaskan kalau Roy Suryo atau bahkan Rismon Sianipar ini bukan temannya. Nah, Abimanyu ini bilang bahwa ada perbedaan antara cara beliau melakukan penelitian dan juga uji digital forensik begitu ya, dengan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo dan juga Rismon Sianipar. Menurutnya tindakan Roy Suryo bersama Rismon dan Dr. Tifa mengenai ijazah dari Pak Jokowi dan juga skripsi Pak Jokowi ini sudah melanggar hukum karena menurut Abimanyu sebagai pakar telematika mestinya penelitian dilakukan atas dasar permintaan penegak hukum. Karena
Sebelumnya kan Roy Suryo ini mengaku hanya diminta oleh TPUA begitu ya untuk meneliti ijazah dan skripsi Pak Jokowi tanpa memang adanya pelibatan penegak hukum di baliknya. Abimanyu pun menekankan bahwa ia bukanlah teman dari Roy Suryo meskipun memang beberapa kali juga dalam kesempatan yang sama memang berbincang atau misalnya dalam sebuah podcast begitu ya Tribuners ya, yang mana Abimanyu ini juga menganggap bahwa teman memiliki intensitas bertemu dan komunikasi yang tinggi ini bukan hanya sebatas kenal saja. Ia juga bercerita bahwa selama ini cara penelitian yang dilakukan oleh Abimanyu dan juga Roy Suryo CS ini berbeda. Satu hal yang membedakan adalah soal etika publikasi dari hasil penelitian ini, Tribuners. Keterangan soal hasil penelitian yang diberikan oleh Abimanyu ini hanya pada penegak hukum yang berkaitan. Itulah berita mengenai Pak Abimanyu yang juga seorang tokoh peneliti daripada telematika sebagaimana yang dia dilakukan oleh Pak Roy Suryo. Namun demikian apa yang disampaikan oleh Roy Suryo itu salah, kata Pak Abimanyu, dikarenakan kalau misalnya mau meneliti itu ya seharusnya itu mendapatkan permintaan dari pihak kepolisian untuk meneliti sebuah surat-surat ya. Jadi kalau tanpa permintaan daripada pihak kepolisian itu jelas salah. Roy Suryo hanya mengatakan dia mendapatkan permintaan daripada TPUA. TPUA adalah bukan suatu lembaga pemerintah atau lembaga negara, itu hanya tim penasehat ulama ya gitu ya. Jadi ya, hanya akal-akalan oleh Roy Suryo saja.